Di dalam dunia ternak, pemasaran menjadi sangat penting karena setiap apa yang kita lakukan butuh dana operasional. Selain itu juga mungkin banyak di antara kita berorientasi terhadap nilai bisnis, menjalankan hobi, tapi hobinya dibayar. Nah, hal ini menjadi konsentrasi kami bagaimana ketika kita berhasil mengembangbiakan ternak, tetapi kita masih bingung bagaimana cara kita memasarkan produk kandang kita atau hasil ternak kita. Di sini kita akan bahas bagaimana kita bisa memahami pangsa pasar. Saya yakin sekali kita tidak akan pernah bisa menguasai pasar, tetapi saya sangat yakin sekali kita bisa memahami kondisi pasar dan bagaimana kita menciptakan kesempatan itu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sobi, rekan-rekan peternak dan saudara-saudara Tajapi, di mana saja kawan-kawan berada, di mana saja saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sejahtera. Kita ngobrol-ngobrol lagi di kandang soal ternak tentunya. Di sini adalah ternak ayam hutan merah Sumatera, ternak ayam dan ternak ayam hobi. Kita akan bahas tentang bagaimana pemasarannya dan bagaimana ayam-ayam hobi ini memiliki pangsa pasar yang tidak kalah dengan ayam-ayam konsumsi pada umumnya. Karena seperti yang kita tahu, ayam-ayam konsumsi itu memang memiliki pangsa pasar tersendiri, memang pangsa pasarnya luas, sama halnya dengan ayam-ayam hobi, baik itu ayam yang bergelut pada kontestasi fisik atau kontestasi body atau kontestasi suara, itu memiliki pangsa pasar dan juga memiliki penghobinya sendiri atau penikmatnya sendiri. Nah, pangsa pasar itu mungkin tidak pernah bisa kita kuasai karena kita hanya peternak kecil, karena kita hanya peternak skala rumahan. Tetapi pangsa pasarnya bisa kita pahami dan kita bisa mencari celahnya di situ bagaimana produk kandang kita bisa kita pasarkan. Dalam berternak ya, ternak apapun itu, baik itu ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, ayam konsumsi maksudnya, atau berternak untuk memenuhi kebutuhan hobi, hanya kebutuhan hobi saja, tentu pemasaran menjadi kunci penting dan pemasaran menjadi inti dari semuanya. Sebuah keberhasilan dari ternak harus menjadi indikator penting di mana kita bisa berternak tapi belum tentu kita bisa memasarkannya. Di mana pada posisi ini ternak selain hobi juga menjadi bagian penting sebagai penambah penghasilan. Nah, ternak yang seperti ini adalah ternak yang positif. Tentu di sini kami tidak mendiskreditkan atau tidak mengatakan bahwa ada ternak yang tidak positif. Semua ternak itu positif. Baik tatarannya hanya untuk menjalankan hobi atau memang ada nilai bisnisnya. Nah, di sini nilai bisnis menjadi penting karena operasional kandang sendiri atau operasional ternak sendiri itu akan lebih baik jika dihasilkan dari ternak. Dalam hal ini kita tidak mungkin bisa menguasai pasar karena tentu ada saingan atau ada peternak lain atau pebisnis lain yang mungkin memiliki modal lebih besar sehingga hal ini menjadi sulit bagi kita. Tidak masalah, bagi kami di Taji Api tidak masalah ketika kita tidak bisa menguasai pasar, tetapi kita punya trik yaitu memahami pasar. Memahami pasar menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa menjual ternak kita, bagaimana ternak ini bisa menghasilkan nilai rupiah atau nilai ekonomis, tidak hanya sekedar menjalankan hobi saja, tidak hanya sekedar menuntaskan apa yang kita sebut dengan keinginan saja. Banyak sekali ternak yang bisa berkembang, tetapi banyak juga peternak yang kesulitan memasarkan hasil ternaknya. Karena kenapa? Karena hasil ternak itu membutuhkan pasar. Ketika pasar tidak menginginkannya, maka hal terbaik yang kita lakukan adalah menciptakan pasarnya. Bagaimana cara menciptakan pasarnya? Banyak sekali media, banyak sekali cara. Bisa melalui media promosi itu tentu ya, promosi, terus marketing yang baik. Kalau untuk ayam konsumsi saya pikir tidak terlalu sulit. Membuka hubungan kerjasama dengan restoran atau jika jumlahnya tidak terlalu besar mungkin kita bisa bekerja sama dengan angkringan dan kita pastikan produktivitas atau produk ternak kita selalu ada setiap waktu jika diinginkan.
Nah, bagaimana dengan hewan hias? Hewan hias juga memiliki trik yang sama sebenarnya. Hewan hias memiliki trik yang sama. Bagaimana pasarnya kita yang ciptakan. Mungkin melalui komunitas, itu sudah pasti ya. Kita ciptakan melalui komunitas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali peternak yang menggantungkan marketingnya atau memasarkan produksi kandangnya dengan adanya komunitas. Mungkin seperti ayam yang bergelut dalam kontestasi fisik, bisa juga ayam hias, bisa juga burung berkicau, dan di sini adalah ayam hutan merah Sumatera atau ayam brugo. Banyak sebenarnya daerah lain yang akhirnya produksi ternak hewan hiasnya itu bergantung kepada marketing atau pemasaran yang baik. Seperti halnya ayam bekisar, bisa juga kita sebut dengan ayam pelung dari Jawa Barat. Itu semua bisa dipasarkan dengan baik dan akhirnya memiliki pangsa pasar sendiri ketika komunitas menjadi bagian utama wadah pemasaran. Kita tidak usah ragu dan kita juga tidak usah takut. Tentu pemasaran di sini kami maksud adalah bukan untuk dikonsumsi ya. Kalaupun memang bisa dikonsumsi, pangsa pasarnya bukan itu. Kalaupun memang bisa dikonsumsi, pangsa pasarnya sangat kecil sekali. Nilai jualnya mungkin juga akhirnya sama dengan ayam yang dikonsumsi maksud kami. Sama seperti halnya ayam potong atau ayam pedaging lain atau ayam petelur. Nilai ekonomisnya menjadi turun jika kita tidak memahami apa sesungguhnya nilai dari ternak ini. Kalau memang dia adalah ternak hewan hias, maka pasarkanlah dengan metode pemasaran hewan hias. Pangsa pasarnya adalah pangsa pasar hobi, di mana banyak sekali orang yang hobi tentang hewan hias. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak hanya ayam hutan merah Sumatera. Ada juga beberapa kalangan yang suka mendiskreditkan kenapa harus ternak hewan hias, kenapa tidak ayam pedaging saja, kenapa tidak ayam petelur saja. Ya ini soal selera kawan-kawan. Soal selera, soal hobi, dan orientasinya memang orientasi pasarnya memang ya orientasi pasar hobi gitu. Bukan orientasi pasar yang bersifat bisnis skala besar seperti halnya ayam pedaging. Jadi memahami orientasi ternak, menciptakan pangsa pasarnya atau memperkuat pangsa pasarnya itu menjadi sangat penting sekali. Bagaimana ternak-ternak kita bisa kita rawat dengan baik, bisa kita jaga kualitasnya dan bisa diterima oleh pasarannya. Ini yang saya anggap penting. Mungkin kawan-kawan itu saja yang bisa kami bagikan. Obrolan singkat, obrolan hangat kita, obrolan yang selalu kami motivasikan untuk berbagi ya, bukan untuk mengajari, hanya berbagi saja. Mungkin teman-teman juga memiliki tips dan trik yang lain mengenai pemasaran pada ayam atau ayam hias atau apapun itu. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali atas atensinya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi manfaat. Salam untuk keluarga, salam hangat dari kami Tajiapi, salam membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.